Mendapatkan solusi partikular atau solusi khususnya, maka kita saling lengkap dari bentuk operator D-nya, yaitu D kuadrat min D min 2 kali Y adalah 10 cos X. Oh ya, bentuk penulisan ini bisa juga karena ini pangkatnya negatif, ini boleh turun ke bawah, jadi bisa berbentuk C2 per E pangkat X. Jadi bisa seperti ini atau ini, sama. Boleh berbentuk pangkat min atau pangkat min turun ke penyebut menjadi pangkat plus. Kemudian untuk mencari solusi khusus atau solusi partikular, ini karena bentuk trigonometri, ini cos AX, di mana A-nya adalah sama dengan 1 dan D kuadrat adalah min A kuadrat, arti min dari 1 kuadrat adalah min 1. Ya. Maka solusi partikularnya atau solusi khususnya adalah 10 cos X dibagi dengan D kuadrat min D min 2, dimana D kuadratnya sudah tahu nilainya min 1, maka D kuadratnya kita substitusi menghasilkan 10 cos X per min 1 min D min 2. Nah, solusi partikularnya 10 cos X per min 1 min D min 1 ditambah min 2 min 3. Maka supaya ini supaya min D atau D ini menjadi kuadrat, kita kalikan dengan sekawannya min D. Jadi ini min jadi plus 3 min D plus 3, jadi min D plus 3 per min D plus 3, sekawan dari min D min 3, supaya menghasilkan D kuadrat. Nah, 10 cos X kali min D artinya min diferensial dari 10 cos X. 10 cos X kali plus 3, I 3 kali 10, 30 ya, atau 3 kali 10 cos X per kuadrat yang sekunder sama adalah ini A min B kali A plus B adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti kuadrat sekunder sama min D kuadrat ini kurang kuadrat yang melawan tanda 3 kuadrat, sehingga solusi partikularnya adalah turunan dari 10 cos X min turunan cos adalah min sin, jadi 10 turunan cos adalah min sin X, jadi min sin X, 10 kali min sin X, 3 kali 10 30 cos X per min D pangkat 2 adalah D kuadrat min 9. Nah, D kuadrat nilainya adalah min 1, jadi min 10 sin X tambah 30 cos X per min 1 min 9. Maka YP nya, Y partikularnya, solusi partikularnya adalah min 10 sin X tambah 30 cos X per min 10. Maka kita perolehlah min 10 bagi 10 1, jadi plus ini tadi di sini min, di sini min, turunan cos adalah min ya, turunan cos adalah min sin X, jadi min kali min plus ya.
Turunan cos adalah min sin. Jadi min sin kali min plus, ya. Sehingga plus bagi min adalah min 10 coret, 10 bagi 10 1 tinggal sin X. 30 bagi min 10 adalah min 3 cos X. Ini adalah solusi partikular atau solusi khususnya. Maka solusi umum PD Y adalah Y homogen tambah solusi partikular. Jadi Y adalah Y homogennya tadi adalah C1 E pangkat 2X tambah C2 per E pangkat X ditambah solusi partikular atau solusi khusus min sin X min 3 cos X. Jadi inilah solusi umum PD tersebut. Contoh berikutnya adalah contoh keempat. Tentukan solusi umum PD Y double aksen dikurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan 4X tambah E pangkat X. Di mana solusi khususnya ada dua jenis. 4X adalah polinom, E pangkat 3X adalah eksponensial. Jadi ada dua pembentuk dari solusi khususnya atau solusi partikularnya, polinom dan eksponensial. Solusinya Y double aksen diterjemahkan D kuadrat Y per DX kuadrat dikurang Y aksen adalah DY per DX tambah 2Y sama dengan 4X ditambah E pangkat 3X. Kemudian dengan menggunakan operator D kuadrat Y per DX kuadrat atau turunan kedua adalah D kuadrat Y. DY per DX adalah DY tambah 2Y adalah 4X ditambah E pangkat 3X. Ini yang sama Y kita keluarkan D kuadrat min 3D tambah 2 kurung kali Y sama dengan 4X ditambah E pangkat 3X. Jadi perubahan bentuk dalam operator D. Kemudian untuk mendapatkan solusi umum homogen, kita ambil luas kanannya 0, D kuadrat min 3D tambah 2 kali Y sama dengan 0. Ini Y tidak mungkin 0, berarti D kuadrat min 3 tambah 2 lah yang sama dengan 0, yang disebut persamaan again atau persamaan karakteristik. Alfa kuadrat kurang 3 alfa tambah 2 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Jumlahnya min 3, jumlahnya min 3 sekalinya 1 kali 2 2. Pas ini 2 kali 1, 2 kali 1 karena ini negatif, negatif 2 negatif 1. Karena min 2 tambah min 1 adalah min 3, hasil kalinya plus 2. Alfa min 2 sama dengan 0, berarti alfa 1 sama dengan 2, atau alfa min 1 sama dengan 0, berarti alfa sama dengan 1. Ini alfa 1, ini alfa 2. Artinya mempunyai dua akar yang berbeda. Maka solusi homogennya mempunyai dua akar yang berbeda, C1 E pangkat alfa 1X ditambah C2 E pangkat alfa 2X. Di mana alfa 1-nya 2, alfa 2-nya adalah 1.
maka solusi homogennya C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat 1X. Ini adalah solusi umum homogennya. Untuk mencari solusi partikular atau solusi khusus, karena ini mempunyai dua bentuk fungsi X-nya yang berbeda. Yang pertama ini adalah bentuk yang pertama berbentuk polinom, bentuk yang kedua adalah berbentuk eksponensial. Oleh karena itu, ini kita pecah menjadi dua bagian sehingga menghasilkan dua solusi khusus yang nantinya akan kita jumlahkan. Yang pertama, dari bentuk yang pertama, D kuadrat min 3D tambah 2 kali Y sama dengan 4X. Ini berbentuk polinom. Ya. Berbentuk polinom. Maka solusi partikular yang pertama adalah 4X dibagi D kuadrat min 3D tambah 2. Maka solusi partikular yang pertama adalah seper. Ingat nih penyebutnya kita balik urutannya. 2 min 3D tambah D kuadrat dari 4X. Sebelumnya kita cari dulu diferensial dari polinomnya 4X. Turunan dari 4X adalah 4. Turunan keduanya adalah konstan diturunkan adalah 0. Jadi 0 kita tidak pakai, jadi kita pakai hanya sampai turunan pertama aja. Maka di sini kita lakukan bagi berekor. 1 dibagi dengan 2 kurang 3D tambah D kuadrat. 1 bagi 2 adalah setengah. Setengah kali 2 adalah 1. Setengah kali min 3 min 3 per 2D. Setengah kali ya. Setengah kali ya, jadi 1 bagi 2 adalah setengah. Kemudian setengah kali semua ini, setengah kali 2 1, setengah kali min 3D min 3 per 2D, setengah kali D kuadrat adalah setengah D kuadrat. Kalau kita kurangi 1 kurang 1 0, ini min kali min plus 3 per 2D min setengah D pangkat 2. 3 per 2D dibagi 2. 3 per 2D dikali setengah dia. 3 per 2D bagi 2. 3 per 2D kali setengah. Ini 3 per 4. 3 per 4 D. Lalu kita kalikan 3 per 4 kali 2, 3 per 2D min 3 per 4 kali min 3 min 9 per 4 D kuadrat tambah 3 per 4 D pangkat 3. Kita cukup karena yang konstan terakhir adalah D pangkat 1, jadi kita berhenti sampai D pangkat 1. Maka solusi partikular satunya atau solusi khusus satunya adalah hasil baginya setengah ditambah 3 per 4D, setengah tambah 3 per 4D dari 4X. YP1 atau solusi partikular satunya setengah kali 4X, jadi setengah kali 4X ditambah 3 per 4D dari 4X. Di YP solusi partikular satunya setengah kali 4 2X 3 per 4 dari, nah turunan dari D dari 4X adalah 4, ini kali 4. Maka solusi partikular satunya adalah 2X ditambah 4 coret tinggal 3. Inilah solusi dari bentuk
solusi partikular dari bentuk polinom.